Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Juanda Bogor. Saya akan menjelaskan beberapa hadis. Yang pertama, hadis tentang larangan jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Jangan marah." Beliau mengulangi berkali-kali, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan definisi marah di sini ialah sangat tidak disenangi karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Macam-macam marah ada 3. Yang pertama, marah hijau. Yang kedua, marah hitam. Yang ketiga, kemarahan merah. Yang pertama, marah hijau adalah marah yang terpuji, yang diperintahkan, yaitu ketika Allah dan agamanya dihina. Yang kedua, marah hitam adalah marah yang tercela, marah yang didasari oleh emosi dan hawa nafsu semata. Yang ketiga, kemarahan merah adalah marah terhadap segala hal yang membawa dampak pada manusia tetapi masih dalam batasan wajar. Cara-cara Rasulullah SAW meredakan amarahnya. Yang pertama, membaca isti'azah seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, diam. Jika seseorang marah, tindakan dan ucapan akan tidak beraturan hingga mampu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengingatkan hamba tentang marah. Sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berwudu. Bahwa sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia, dan air wudu mampu menerangkan api amarah dalam hati. Maka saat marah segeralah berwudu untuk meredakan perasaan marah lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat, mengubah posisi. Saat dengan meluapkan emosi, biasanya seseorang akan berdiri sebagai bentuk respon marah. Jadi cobalah untuk duduk agar perasaan marah segera hilang. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ke-17 itu tentang berlaku ihsan dalam segala hal. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dabhata wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal. Maka jika kalian membunuh dalam peperangan, lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah sembelihan yang baik. Hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya dan membuat senang hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Secara bahasa, ihsan berasal dari kata hasuna yahsunu hasanan, yang berarti baik. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Manfaat ihsan itu ada 3. Yang pertama sebagai pendorong, yang kedua sebagai penyalur, yang ketiga sebagai pengendalian. Yang selanjutnya itu hadis tentang takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. An Abi Dzar Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi ba'dan nasakh Hasan Sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Tirmizi dan ia berkata hadis ini sahih. Hadis ini hasan dan di sebagian kitab disebutkan sebagai hadis hasan sahih. Penjelasannya secara bahasa, takwa berasal dari kata waqoh yang berarti menjaga, melindungi dan lainnya. Secara istilah, takwa itu artinya menjauhkan diri dari kemungkaran. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.